Ini penting, sama pentingnya kayak kabel jumper buat mobil-mobil matic misalnya tuh. Saya ingatkan lagi, kalau bisa jangan memenuhi area sini gitu. Karena indikator di sana itu penting buat kita. Jadi jangan teralihkan dengan hal yang lain. Jadi oke, ketemu lagi sama saya dengan channel Touring Anak Soleh. Hari ini kita cuma ingin berbagi settingan saya untuk motor saya, untuk touring yang saya gunakan sehari-hari juga untuk ngantar anak dan lain-lain. Tapi kita gunakan juga untuk bikin motovlog ya. Settingannya yang menurut saya ini lebih aman, nggak terlalu lebay untuk motor PCX gitu ya. Sebetulnya PCX itu nggak terlalu harus banyak tambahan, nggak harus terlalu banyak perubahan gitu. Kadang saya suka ngerasa kayaknya berlebihan deh kalau kita terlalu banyak. Tapi ya semuanya selera ya. Ada orang yang suka dengan seleranya semua dimasuk-masukin di motor. Kalau saya termasuk orang yang ya senangnya simpel sama motor itu, harus kelihatan enak, safety-nya masih tetap kelihatan. Lalu indikator-indikator harus tetap bisa saya lihat dan lain-lain. Karena itu saya pilih settingan yang sekarang saya buat, yang ingin saya bagi sama kalian semua. Ya ini hanya sebuah sharing aja, point of view dari saya tentang motor. Jadi kita pakai motor untuk vlog, jalan jauh dan apapun menjadi lebih nyaman. Kita langsung aja ya untuk ke motornya. Oke, kita bahas dulu dari penggunaan kamera ya. Saya ada 3 kamera action, ada Akaso, ada Hero 3, ya, GoPro Hero 3 Plus, dan ada Ycam yang biasanya saya taruh di sini. Gitu. Tapi Ycam-nya lagi saya simpan. Jadi sekarang ada 2 kamera utama yang saya gunakan, GoPro Hero 3 Plus dan Akaso Brave 7. Ada sebab kenapa saya taruh, kok GoPro nggak ditaruh di sini, malah ditaruh di sana gitu ya. Ada sebabnya, karena pertama untuk kamera utama motovlog buat saya, dia harus punya durasi waktu penggunaan yang lebih lama. Maksudnya daya tahan baterainya dia harus lebih lama. Akaso ini bisa 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung kita pakai setelannya nanti apa gitu. Tapi dia sudah cukup lama dibandingkan Hero 3 Plus yang saya punya ini gitu. Jadi saya sudah coba beberapa kali trip, ternyata yang paling lama bisa hidup itu justru yang Akaso. Karena itu saya gunakan dia sebagai kamera utama. Nah, Akaso Brave 7 ini kalau secara gambar dia tidak terlalu berbeda jauh lah dengan GoPro, akan tetapi dia mungkin lebih terang ya secara gambar. Kontrasnya kalau menurut saya masih lebih bagus GoPro Hero 3 Plus, tapi untuk secara umum dia sudah mencukupi lah untuk kita mengambil gambar. Saya tempelkan di helm Honda original yang saya dapat dari dari PCX ini. Lalu saya modifikasi dengan face dari saya beli sekitar, ini sama helmnya sebetulnya saya beli cuma 82.000. Lalu saya lepas dari helm yang asli bawaan dari dia karena ternyata lebih nyaman pakai helm yang Honda ini. Dan ketika saya cek, matching ya, jadi saya pakai side mounting. Nah, jadi saya taruh dia sebagai kamera utama untuk motovlog. Lalu tentu karena tujuannya ini touring, buat touring motor, maka tentu kita juga harus mikirin bagasi ya. Kalau bagasi PCX untungnya sudah punya cukup besar. Sudah ada cukup besar bagasinya.
Jadi sekitar 30 liter kalau nggak salah. Jadi udah lumayan terbantu, tapi tetap akhirnya kita harus pasang bracket di belakang. Bracket ini saya belum putuskan mau pakai pannier atau mau pakai top box biasa atau mau pakai bag gitu. Karena tergantung tujuannya. Insya Allah Desember saya coba Bogor Lombok atau Bogor Bali misalnya. Nanti saya lihat kebutuhannya sebetulnya akan lari kemana. Pengennya sih pakai karena PCX ini kan bentuknya boxy ya. Menurut saya lekukan tegas gitu. Dia penuh dengan seperti lipatan segi gitu. Maka menurut saya yang paling cocok itu sebetulnya pakai top box yang pannier. Yang pannier yang kotak-kotak itu. Nanti juga ditaruh di pinggir ini. Itu kalau nggak salah saya lihat ada paket 2 juta sekian ya. Mudah-mudahan bisa terbeli, kita nabung dulu. Nah, jadi saya pakai ini sementara, saya pakai ini. Ini sekitar saya beli 87.000 atau 90.000, saya lupa. Saya beli ini untuk untuk bracketnya. Itu ada tulisan PCX-nya ya, saya beli karena tulisan PCX-nya gitu kan. Jadi seru ya, jadi seolah-olah seperti OM-nya dari PCX gitu. Padahal ini kan custom ya, tapi seru aja ada PCX-nya. Jadi saya beli karena itu. Setelan kamera di sini untuk memberikan jangkauan pandangan terhadap saya dan sekitar saya di belakang. Ya. Saya terinspirasi dari beberapa riders di mancanegara. Mereka menggunakan settingan seperti ini. Sehingga daya jangkauannya seperti ini nanti ke sana. Nah, seperti ini. Ini kan seru. Jadi orang di sekitar sana bisa kelihatan. Cuman harusnya dia lebih tinggi, setinggi ini harusnya nih. Jadi sejajar dengan wajah kita seharusnya. Jadi kita bisa taruh agak dongak ke bawah, bukan dongak ke atas. Kalau ini kan dongak ke atas nih. Harusnya dongak ke bawah. Sehingga apa? Sehingga gambar image yang bisa kita lihat adalah sekeliling sini sampai sini. Sekeliling sini yang bisa kita lihat itu lurus ke arah kepala kita agak ke bawah. Jadi semua peristiwa yang terjadi di belakang itu bisa kita tangkap dengan baik. Ini asiknya kalau kita taruh di sini ya. Kalau kita taruh di sini seperti yang saya lakukan di YCam kemarin di sini. Ini kalau untuk PCX 160 agak masalah karena ini terlalu goyang. Jadi si gambar itu jadi tidak bisa stabil. Itu kurang asik ya. Jadi kita nanti capek di ngeditnya juga gitu. Kita capek di ngeditnya, maka lebih baik kita pakai settingan di sini. Di sini juga tetap goyang, akan tetapi dia akan lebih akan lebih sedikit, lebih minim goyang dibandingkan kalau kita di sini gitu ya. Nah, oke. Lalu modifikasi berikutnya adalah bracket untuk handphone ketika kita mau mau untuk jadikan maps ya, karena kita pasti butuh maps di setiap perjalanan ya. Apalagi kita mencoba untuk mencari yang baru. Saya pakai merek GUB P30 nih. Ini saya pakai ini sebetulnya karena lihat YouTube-nya Mas Rang. Nah, YouTube-nya Mas Rang memperlihatkan gambar ini dan dia kasih tahu ininya secara kualitas dan lain-lain. Oke, jadi saya coba dan ternyata memang lumayan bagus. Cuma mungkin agak tricky ketika masang-masang seperti ini. Seperti ini agak tricky nih. Nah, ini agak tricky, si karet-karet ini nih. Masangnya harus hati-hati gitu ya. Nah, itu untuk handphone. Tadinya kepikiran mau masang bar di sini. Tapi kalau masang bar di sini saya kurang suka karena apa? Karena indikator ini jadi nggak kelihatan gitu. Padahal indikator ini kan penting buat kita. Ada yang buat kalau panas, mesin gitu kan, temperatur, ada cek engine, ada baterai, dan lain-lain. Itu kan indikator yang penting buat kita lihat gitu. Jadi kalau pasang bar di sini lalu ada banyak barang di sini, saya pikir itu nggak safety gitu. Jadi nggak saya lakukan. Nah, biasanya ada orang suka naruh buat tempat buat minum ya. Karena kita sudah punya ini, jadi kita nggak perlu. Di PCX itu kita nggak perlu lakukan itu karena kita sudah punya kabin ya, kabin kecil, tempat penyimpanan, storing kecil ini. Jadi kita nggak perlu lah ya
Di sini juga udah ada soket. Nah ini soket ini bisa kita gunakan pada saat kita pengen ngecas. Tapi kayaknya nggak enak ya kalau kita pakai di sini HP. Lalu ketika kita HP-nya ini lowbat, kita butuh ngecas, kita buka seperti ini, nggak enak banget gitu. Jadi karena itu saya masang satu modifikasi yang penting menurut saya, dan saya sih pikir kalian semua yang punya PCX ataupun motor matic seharusnya pakai ini. Nah ini saya pakai ini. Ini ada voltmeternya. Voltmeter itu, nah ini yang sebetulnya yang paling penting itu ini sebetulnya, bukan USB-nya, tapi sebetulnya ini yang paling penting, voltmeternya. Voltmeter itu dia akan menggambarkan tegangan dari aki kan, arus di aki. Jadi ingat bahwa motor PCX ataupun kebanyakan motor matic itu nggak ada engkolnya ya, yang sekarang itu nggak ada engkolnya, kebanyakan ya, bukan semua motor matic, tapi kebanyakan motor matic itu nggak ada engkolnya sekarang gitu. Jadi dia betul-betul mengandalkan aki. Nah kita kalau pasang voltmeter seperti ini, kita jadi tahu akinya keadaannya berapa, arusnya gimana. Jadi ketika dia sudah mulai lemah, bisa kelihatan dari sini. Untuk mencegah hal-hal yang tidak enak, bisa kita buru-buru ganti akinya. Lalu saya pilih voltmeter yang ada untuk USB charge-nya. Ini lumayan fast charging juga. Jadi nanti tergantung kabelnya juga. Kalau dia sudah fast charging tapi kabel yang kita pakai nggak termasuk fast charging, ya nggak ngaruh fast chargingnya. Jadi ini termasuk fast charging. Salam. Dan dia enaknya ini sudah waterproof ya. Jadi kita lihat ini tutupnya. Ini didesain untuk waterproof. Jadi kalau jangan takut kalau dipasang di luar kayak gini, hujan-hujanan, nggak usah takut, dia sudah waterproof. Ini penting, sama pentingnya kayak kabel jumper buat mobil-mobil matic misalnya tuh, buat mobil matic kayak gitu, itu vital banget kabel jumper ya, karena semuanya itu berpatokan kepada aki. Sama seperti motor kita ini PCX, dia berpatokan kepada aki, maka voltmeter itu wajib kita pasang sebetulnya gitu ya. Ini mudah banget masangnya. Kalau di PCX 160 ini mudah banget. Saya orang yang nggak ngerti elektrikal gitu ya, tapi akhirnya bisa kerjain sendiri. Untuk kabel masanya tinggal taruh di sini. Lihat nih, ada apa namanya? Ada baut ya. Di cover ini nih. Ini di dalam tuh, itu ada baut. Ya, kita lihat dari sini ya. Nah, nih baut, oke. Lalu itu kan ada warna hitam sama ada warna merah ya. Ini kabelnya warna hitam sama warna merah. Yang hitam tadi lari ke sini itu untuk kabel massa. Lalu yang merahnya ada di taruh kita di sini. Nah, oke. Nah, nih. Ini ada switch, ada dua switch dia, kiri dan kanan. Ada yang warna hijau kalau nggak salah, satu lagi. Ya, yang satu warna hijau, yang ini warna hitam. Ya, yang ini dia warna hitam. Kalau kita lihat dari sini kelihatan nih. Nah, ini ada dua, lihat. Ada dua, hijau dan hitam. Yang hitam itu adanya dekat sini. Dekat rem. Nah, dari sini tinggal dibuka, lalu kabelnya masukkan ke bolongan yang ada di situ, ikatkan, lalu masukkan lagi switchnya. Jadi langsung hidup, semudah itu aja. Oke, itu adalah modifikasi dan setelan untuk touring beserta safety-nya yang saya gunakan. Jadi nanti ketika kita mulai kehabisan baterai untuk maps kita nggak perlu lagi buka-buka dari sini, karena rasanya gimana ya, memang di sini sudah keren banget sih. Kita juga di sini sudah pakai sama ya, sudah pakai USB ya, bukan pakai lighter lagi gitu. Tapi kan ini nggak bisa ditutup, jadi jelek gitu. Dan itu kalau kita jalan di tempat yang bumpy, nanti dia ini goyang, nanti takutnya rusak. Jadi lebih baik kita cari cara lain
untuk bisa untuk bisa ngecas HP. Ya caranya dengan masang ini. Ini saya beli nggak sampai 100.000. Ini nggak sampai 100.000. Saya beli sekitar 50 atau 70, nggak nyampe 75.000 lah saya beli ini. Mereknya apa? Nah, itu harus lihat ke dalam ya, saya lupa. Coba saya lihat bungkusnya dulu. Nah, kita lihat. Oke. Nah, ini. Kita lihat di luar. Oke, ini mereknya. YF Motorcycle. YF 15178. Ada 2 USB charger, digital display. Gitu. Jadi sangat mudah untuk diimplementasikan, dan ini manfaat banget. Nanti tegangan yang normal itu di sekitar, kalau sedang tidak nyala dia 12, sekian. Kalau ketika dia nyala dia di 14,0, 14,1, 14,2 sampai 14,4 biasanya. Jadi kalau sudah mulai turun dari angka 14 berarti performa dari si aki sudah mulai turun. Terus dia semakin turun ke angka yang lebih rendah, berarti performa dari si akinya sudah sangat menurun, dan kita harus sudah mulai siap-siap budget untuk membeli aki baru. Nah itu sekian sedikit tips untuk settingan kamera, untuk settingan untuk kokpit kita ya. Saya ingatkan lagi, kalau bisa jangan memenuhi area sini gitu, karena indikator di sana itu penting buat kita. Jadi jangan teralihkan dengan hal yang lain. Jadi kalau kita mau modifikasi, setidaknya kita harus lihat safety juga lah ya, lihat safety. Nah, jadi jangan semua kita taruh di sana gitu sampai akhirnya menghalangi indikator yang justru kita butuhkan gitu. Jadi ingat hal itu, karena indikator itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui kondisi dari kendaraan kita. Oke, paling itu aja yang bisa saya share untuk video kali ini. Bracket selebihnya saya belum ada untuk ban masih standar, pelek masih standar. Oh iya, paling roller aja. Roller udah saya ganti ke 16 rata. Kalau kemarin kan aslinya di 19 rata bearingnya, roller CVT-nya. Jadi sekarang udah saya ganti, rollernya jadi 16 rata. Saya ngerasain itu lebih enak, lebih power, tapi konsumsi bahan bakar menurut saya itu jadi sedikit lebih boros. Ya tetap aja di atas 35 km per liter buat saya itu masih lumayan lah, masih lumayan. Jadi artinya tetap irit lah dibandingkan kalau kita bawa mobil kayak itu cuma 1,7, 1,8, 1 liter 8 kilo. Nah, ini udah 1 liter 35 kilo saja udah alhamdulillah gitu. Jadi menurut saya pakai motor itu transportasi yang sangat menyenangkan. Hujan ada teknologi jas hujan, raincoat, gak usah takut. Panas ya tinggal ngasok di bawah pohon dan lain-lain. Oke.